dari Carl Rogers, bersama saya, Esther Widi Andangsari. Melalui video ini, mahasiswa dapat menjelaskan kembali konsep psikoterapi client center dari Carl Rogers. Oke, kita kenalan dulu yuk dengan Carl Rogers. Carl Rogers merupakan orang berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902. Kehidupan akademik dan personalnya sebetulnya cukup menarik dan nantinya akan mewarnai teori ataupun konsep dari psikoterapi menurut Rogers yang terkenal yaitu client center therapy dan juga teori menarik kepribadiannya yaitu person center theory. Pada awalnya, Rogers bukanlah orang yang mendalami psikologi di awal pendidikannya. Namun akhirnya ia menekuni dunia psikologi setelah berkelalang buana ataupun menjelajah ilmu lainnya. Berasal dari keluarga yang sangat religius dan menekankan pentingnya ritual ibadah, serta tinggal di tempat yang terpencil membuat Rogers menjalankan ritual agama dengan ketat, serta akhirnya menyukai bidang pertanian atau agriculture. Nah, berhadapan dengan pertanian dalam kehidupan sehari-hari membuatnya akhirnya masuk ke bidang agriculture ini untuk pendidikan tingginya. Tetapi sayangnya, pendidikan di bidang agriculture tersebut tidak bertahan lama. Rogers pun akhirnya beralih ke bidang teologia dengan masuk ke Union Theology Seminary. Yang menurut saya itu pun tidak mengherankan karena berangkat dari kehidupan sehari bersama keluarganya yang sangat ketat, menjalankan ritual ataupun religiusitas kekristenan. Sekali lagi, bidang teologi ini pun tidak tuntas diselesaikan oleh Rogers setelah ia melakukan perjalanan ke Cina. Disitulah Rogers justru tertarik dengan bidang psikologi dan terinspirasi oleh John Dewey. Dia pun beralih ke Teachers College Columbia University dan menekuni psikologi serta pendidikan di tempat itu. Dan terbukti, pilihan peralihannya ini merupakan jalan akademiknya yang tepat. Selama 12 tahun, Rogers bekerja di sektor profesional untuk menangani anak-anak yang bermasalah secara psikologis. Kau pasti nggak duga ya bahwa sebenarnya awal karir profesional Rogers justru menangani anak-anak yang bermasalah. Ia pun lebih senang menggunakan istilah disorder daripada menggunakan sesuatu yang menunjukkan kegangguan secara psikotik bagi anak-anak ini. Dan berdasarkan pengalaman praktiknya, Rogers kemudian menuliskan buku yang fenomenal yaitu Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Walaupun ia tidak menuntaskan pendidikan di bidang agriculture-nya, tetapi warna mengenai agriculture atau kesukaannya terhadap pertanian dan alam itu tetap muncul dalam penerapan praktik dan konseling serta psikoterapi ala Rogers. Ia berpendapat bahwa tanaman sebetulnya membutuhkan pendukung yang natural untuk bisa bertumbuh seperti halnya tanah dan matahari. Nah, demikian juga dengan manusia. Manusia juga akan dapat bertumbuh secara natural ketika ia memperoleh kongruen atau autentik, empathy, dan juga unconditional positive regard. Nah, inilah ketiga hal yang sangat khas nantinya di dalam konsep
konseling, dan juga psikoterapi Rogers. Melalui buku konseling dan psikoterapi, Rogers menekankan perubahan terhadap kala itu di masa ia hidup. Pasien disebut dengan kata pasien atau klien akhirnya di masa sekarang. Nah, Rogers merubah hal itu. Dia mengganti istilah pasien dengan klien. Kemudian ditekankan juga di dalam buku itu bahwa metode konseling dan psikoterapinya lebih terfokus pada metode non-direktif. Coba kita telusuri client center therapy menurut Rogers, yaitu ada 3 hal: condition, proses, dan outcome. Mengenai condition, nantinya ada 3 hal juga, yaitu congruence, unconditional positive regard, dan juga Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah Salsabila. Saya Farid Amal Aulia Rizky. Di sini saya akan membuat pembahasan kreatif konseling dengan judul klien center. Baik, di sini saya sudah ada klien pertama kali. Sebelumnya Fahri ini ada masalah apa? Apakah kedatangan di sini memang mau curhat atau gimana? Silahkan. Rasanya nggak begitu kompleks, kayak akhir-akhir ini sering bermalas-malasan buat masuk kuliah kayak gitu. Apa? Hari sebelumnya udah semangat, tapi besoknya kayak malas-malasan gitu. Lu kira-kira gimana ya? Oke, jadi sebelumnya saya mau bertanya dulu, kamu malas-malasan berangkat kuliah ini ada penyebabnya atau tidak? Kayak misalnya kamu kalau udah bangun tidur kayaknya lebih baik bangun tidur deh, lagi kelas pagi, nanti masuk lagi di kelas berikutnya jam 10 gitu. Apa emang pure seharian kamu ngampus gitu? Sebenarnya beberapa semuanya nih, di beberapa mata kuliah yang masuk. Aja masuk bapak ini semuanya saya bolos di kelas di beberapa mata kuliah doang. Oke, tadi kamu bilang kalau mau sama beberapa bapak ibu yang mengajar, dosen ya. Itu karena apa penyebab awalnya atau sama apa ibu sering gitu sehingga kamu merasa deg-degan dan nggak mau lagi buat kamu lagi jadi materi hapus atau gimana? Ada kan pasti penyebabnya. Pokoknya ya saya itu yang takut gitu, ya kadang kalau emang udah telat terus suka di kelas masih apa ya, jadi tugas terlalu banyak kayak gitu kan. Terus tersebut yang telat itu selalu tugas wajib, jadi dibanding saya ada tugas saya nggak usah langsung sekalian. Tapi kamu pernah berpikir nggak sih kalau kamu nggak masuk ini tuh bukan meringankan tugas kamu, malah makin bikin menumpuk tugasnya. Karena apa? Biasanya satu, kamu kan nggak ngerti tugas yang dijelaskan apa dosen tadi apa, kamu jadi bingung. Jadi ya kamu nggak bisa menyelesaikan ya. Sempat berpikir sih. Iya. Tapi ya itu sering diulang-ulang lagi Tetap aja ya. gitu ya. Kan jam 7 bangun nih, sedangkan pas ada 8. Nanti minum rokok itu kayak guling-guling di kasur. Jam 15 baru mandi. Jadi kadang males ke kelas, kadang telat kayak gitu. Nah, kamu ini ya ada kayak pernah curhat ini ke teman kamu dan responnya kayak memotivasi kamu kayak kuliah lah terus udah lagi buang-buang uang kasihan, atau yang kayak sebenarnya kayak sama udah males gitu akhirnya nggak masuk gitu curhat kamu. Malah
tahun ini saya rajin. Iya. Ada yang tahu sama saya apa jarang itu kalau misalkan saya di kosan itu kalau bilang udah kuliah bukan karena bolos tapi karena mereka kayak libur doang. Mereka pikir kamu ya atau lagi memang lulus. Di sini aku udah bisa sedikit mendeskripsikan sih penyebabnya. Boleh saya bilang penyebabnya biasanya itu remaja sudah mau kuliah itu ya makin naik semester banyak loh dari orang saya makin naik semester bukan bilang makin rajin itu kayak malah makin mager makin nggak ada semangat lagi lah gitu. Ada juga sebaliknya yang kayak buru-buru pengen cepet lulus gimana caranya ya caranya sebenarnya satunya cuma rajin kuliah aja kan jadi kita paham jadinya dan menyelesaikan tugas dengan baik. Nah yang kedua saya bakal sedikit ini masih tentang penyebabnya ya kritik mungkin di akhir dari penyebabnya lagi karena kamu udah terlalu coba kamu berpikir kalau misalnya di kasur itu kayak hari ini nanti saya nanya-nanya ke orang sedangkan saya nggak ngerti yang kedua mungkin kalau tolong pikirkan ya itu orang-orang doang yang tahu. Enggak, maksudnya ya positif karena mendukung atau enggak atau kampus kan lama saya pernah join saya karena kan setiap orang ngapal itu ya kayak gitu kan jadi dari itu penting sedikit menangkap nggak langsung pulang. maksudnya kan di luarnya kayak nyambi kerja nggak main aja. Sebagian orang ada mulai kerja, mereka kuliah, pulang kerja, bahkan tugas gimana, jadi mulai hari kayak capek kerja. Kebanyakan kan tahu sih kalau orang udah dapat penghasilan sendiri,
ada juga yang harus ditemenin gitu. Nah saya lihatnya tuh kamu kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalkan nggak nyaman di ruang lingkup ini nggak ada yang bisa diubah kan, tapi kamu itu misalkan main langsung lepas ini kan ya banyak hal yang nggak bisa bikin semangat kan. Cara kita bikin semangat belajar kita mampu kita tuh ya kita sendiri kan. Jadi kalau kamu berpikir untuk menghindari itu semua itu nggak bisa. Jadi emang harus bahasa harus kayak memaklumi lah. Dan kamu harus berpikir kayak ya udah selesai sekarang lagi dulu, nggak terlalu membebani juga lagi pula ya kalau bukannya membandingkan ya tugas kita dan tugas orang lain. Kamu kan lebih dari itu dong kan. Iya, itu kamu nggak mungkin nggak dengar dari keluhan mereka tugasnya banyak. Apalagi kalau kamu pernah lihat mereka tugas. Jalan. Nah, oh ya teman-teman. Nah, apalagi di sektor mungkin ada mereka tugas. Nah iya kan, karena berbagai orang juga merasa kayaknya itu karena tugasnya susah, tapi mereka nggak mikir kayak bahasanya kalau kata tadi kurang berpikir kalau tugas kita ini nggak sebanding sama mereka. Coba deh jangan terlalu memikirkan kalau tugas kita ini yang paling berat dari seluruh dunia ini, ya kan? Kalau ya sebenarnya nggak baik membanding-bandingkan, tapi ada baiknya kita membandingkan dalam dia gitu loh, kayak dalam hati kita ngebatin kayak iya juga ya waktu itu cuma sebenarnya ya udah cuma memahami ini nggak perlu nabrak sampai begadang gitu kan. Tadi kamu juga betul tadi bilang gitu kalau males karena tugasnya ya kan ya terus apalagi ya kamu Ini begadang itu mana ya? Kan emang tidur itu nggak bisa dibawa jam 10 sekarang. ya Jadi udah meningkat jam 3 jam 4. begadang ini nggak masalah sekali 2 kali saya dengar sih sebenarnya, karena ya remaja-remaja sih sekarang di Indonesia sih kayaknya jarang ya event itu begadang pas tugas. Nah, aku mau nanya kamu nih, kamu begadang itu biasanya karena apa? Biasanya atau apa? Kalau di kosan ya game apa ini kita jangan seperti gitu lah, cuman tiba-tiba ada tempat ada keluar kadang itu juga hal yang buat saya siangan terus malah ke kampus. Iya, ya itu sekarang saya tahu penyebab kamu malas bangun sekarang, kuncinya itu di begadang ya. Ini kamu dari kecil suka begadang atau ya SMA? Enggak. Apa di kos lagi di rumah? Dari kapan ya saya ingat itu dari semenjak COVID itu. Oh iya, jadi nggak perlu. Nggak Semenjak dari itu ya jam itu ada acakan dimulai biasanya 2 jam 10 malah naik jam 11 sampai sekarang kadang jam 7 itu baru tidur. Jadi hancur aja sih sekarang. Terus apa ya? kamu ngerasa nanti kalau begadang sebenarnya bikin badan kamu Nah, udah waktu itu tapi udah karena biasa gitu tadi ya. ya enggak waktu itu udah namanya aja tipes tapi enggak parah cuma ringan aja tuh. Tapi saya emang gara-gara badan itu jadi sekarang juga mau ngurang gitu aja wajar jam nggak bisa dibawa jam sepatu di sekolah. Sebenarnya begadang itu cuma satu kata ya, begadang gitu. Cuman kamu mikir gak sih kayak itu tuh pengaruhnya sangat besar loh. Jadi ya kalau nggak kita
nggak mikirin apa efek begadang orang lain ya, kayak nggak ngaruh juga. Tapi kalau coba deh sayang diri kamu, terus lagi pula kan juga kan banyak ya sekarang penyakit itu nggak kenal umur. Banyak kayak ya kalau di dulu tuh ya kayak cuma anak-anak bapak-bapak gitu. Sekarang tuh banyak. Udah kamu lagi pikir kalau kamu sakit itu mungkin belum abaikan udah deh sombong udah segera. Juga kalau kamu kadang mari kita belajar relaksasi ya. Coba kamu kayak pikir tenang, pikirin kalau emang sudah ada masalah baik. Mungkin ini terbanyak mungkin kata ini udah terlalu kasar untuk kamu denger ya. Ya masih masyarakat. Iya udah kalau ini nggak baik gitu. Tapi coba kamu pikirin sendiri gitu, benar-benar masing-masing. Nggak ada orang yang jauh hidup kita. Siapa lagi sih yang menjaga kalau bukan diri kita sendiri? Kalau orang terdekat ya paling cuman masih tahu itu kadang masuk kan di kita. Makanya tetap dengan umur kita sekarang, dengan ibu kita, itu kan berpengaruh ya. Umur kita itu lebih yang gak berikan orang sih. Selagi kayak kira gitu, selagi saya nyaman, saya mau, dan saya gangguin anak, kenapa gitu kan? Bahasa kasarnya. Tapi nah, mulai dari situ kayak mikir deh, kamu ini masih panjang ya usianya. Di sini juga masalahnya harus kampus. Padahal ya sekarang ini kerjanya emang harus kampus ya. Ada tahapan usia yang mampu umur segini ya mampu, umur 20-an kerja gitu. Jadi kita lakuin aja kalau sesuai umurnya, sesuai itu sesuai umur kita. Kalau tugasnya kampus apa aja kita tuh nggak suruh kita tuh nggak suruh kerja angkat beban diri gitu enggak. Ya cuma kita gini aja coba kamu berpikir gitu. Seenggaknya kalau udah rasanya ya, kalau kita belum bisa menyenangkan orang tua, coba kita nggak membebani orang tua gitu. Dengan cara apa? Pertanyaannya ya dengan cara sederhana apa sih? Kayak mulai belajar kan mengatur lagi tanaman dalam diri. Kalau ya nggak melulu cuma tugas, kan nggak tiap hari tugas sebenarnya kan. Kadang kan tugas jamnya kan, nggak punya nggak tugas kumpulan kan. Kalau dibilang tugas banyak, menurut aku yang nggak gitu sih. Tapi tiap orang emang beda. Wajar. Nah, masalah begadang tadi, begadang itu kan banyak efeknya ya. Ya itu sama aja. Nah, bisa yang pertama jadi banyak penyakit. Yang kedua, kamu jadi malas nganggur. Yang ketiga, badan juga nggak fit. Banyak lah. Saya sakit dulu nih. Banyak organ tubuh itu istirahat. Yuk kita tidur. Semua itu istirahat. Nggak ada yang harus gerak. Bahkan kita kalau ini dibatasi sampai jam 9 maksimal. Jadi kita nggak bisa minum air putih lanjutan. Kita nggak bisa minum air putih lagi. Karena emang udah istirahat. Apalagi kamu yang buka mata, mulai kan ya bahasanya bergerak. Kamu begadang cuma gimana kan? Pasti kamu ngelakuin apa? Ya cuma tiduran doang. Kecuali kalau weekend Ya, pulang. kan pakai latihan gitu. Oh, jadi kamu tuh ada seimbang olahraga ya? Ya Apa aja? Kalau boleh tahu. panjat tebing, naik gunung, lari, renang. Banyak ya. Sebenarnya aku jika kamu bagus begadang juga enggak, tapi dengan kamu ada olahraga juga ternyata ya bukan bilang apa-apa ya, tapi untungnya kita dapetin untungnya kamu ada olahraga gitu. Gak ngerti lagi kalau misal kamu nggak kasih imbangin itu, rusak banget tuh organ dalam tubuh itu ya. Kalau bahasa dia bisa ngomong kayak mesti tidur, udah capek, kerja terus gitu kan. Organnya, pernapasannya, semuanya salah bahkan. Terus dari kamu olahraga ini dari emang begadang lalu olahraga atau waktu itu begadang dulu baru pernah olahraga itu belum lama gitu. Dari semenjak COVID itu kan full kan, untuk di situ kan suka naik gunung juga. Nah, dari situ juga
sering begadang. Kan emang perjalanan dari rumah ke Pati ini kan emang jauh kan, jadi gara-gara sering begadang sama sekarang. Dan kamu nyaman melakukan itu? Begadang ya? Enggak. Olahraganya. Iya, nyaman. Ada efekasi yang kamu rasain? Kalau olahraga itu ternyata Tapi kalau emang menurut sekarang ya, kalau udah masuk mahasiswa, itu di stop dulu begadangnya. Jadi olahraga kan, itu juga 2010 itu udah mulai ada bisa walaupun jam 11-12 lah. Lebih sering kita nih 2010 gitu. sebelum kamu begadang itu biasanya cuma aplikasi atau dengan nenek tuh? Ya, kopi gitu. Udah begadang, Kalau minum nenek, kalau saya udah berhenti, cuman minum air-air itu bukan yang kasarnya ya, maksud aku kayak yang manis-manisan gitu loh. Oh. Manis dulu, rokok, air putih kurang gitu. minuman apa gelas plastik ya? Gelas plastik itu kan Plastik, botol, saya sebut merek ya, kayak Coca-Cola, Sprite, ya terus yang kopi itu. kopi aja ya. Sebenarnya kamu masih ngerasa kayak tiba-tiba sesek sih. Ya, itu ya sebenarnya akibat dari rokok sama minuman yang nggak stabil itu loh. Ya itu tadi itu dia aluran nafas itu nggak berfungsi secara baik. Dan maksudnya kayak jadi yang punya istirahat atau kita tidur ini loh lancar peredaran darahnya semuanya kayak apalagi kita tidur nggak terlalu lama kan nggak boleh ya karena itu bisa menurunkan pembuluh darahnya itu kan miring apalagi kalau darahnya itu miring karena kan miring gitu ya kanan kan. Nah sebenarnya kamu sebaiknya ini ada loh kalau kamu mikir secara dalam gini kadang banyak orang yang nggak tahu yang kita tahu karena kita nggak suka dan menurut saya itu bisa digunakan secara baik kalau kita nggak menggunakannya secara baik kayak ya ini misalnya kita diajarin relaksasi kan kalau kita mikir secara awal ya orang lain belum tentu ada di situ bisa ditenggak bisa nafasannya nggak baik gitu kita ada gitu kan. Nah contoh kamu sesekali ada waktu kamu mulai begadang terus aliran nafas yang nggak baik terus susah atau lain sebagainya kamu coba yang itu tadi terus kamu juga mikir kalau ya pokoknya ya kita udah besar ya bukan anak kecil kamu bentak-bentak lagi ya itu lagi saya menunjukkan omongan saya yang tadi yang nggak bisa lagi diatur-atur kan bisa lagi sama diri sendiri. Terus tanya kan saya kan udah pas semester di BK Komunitas bisa berjalan ya. tapi pas ketika itu mulai kepikiran kayak jurusan karena di passion ya saya lebih cocok di kehutanan ya karena Iya. itu gue ya ada rasa ingin juga di BK kan pengen ada BK cuman karena ngikutin passion ya banyak orang-orang juga lu cocoknya di Jadi eksakta atau di kehutanan kayak gitu Iya. itu gimana ya takutnya tambah berkembang. pada saat pindah ke kehutanan ya jujur karena kurang di yang itu masih gitu kayak kimia kalau di workplace itu nah kali ini kan takutnya harus apa kita di BK apa pindah kehutanan atau pindah kehutanan takutnya blank karena nggak siap lah dengan kita itu saran itu. Oke, sebenarnya kalau tentang bahas soal jurusan di kita semester 4 ini ya, itu bukan lagi sih kayak ya tinggal kitanya ikhlas gak ikhlasnya ya ngejalaninnya. Kalau kamu udah sejauh ini nggak mundur tapi kok kayak berat gitu kan, pasti
lihat apa ya, lihat bukan mahal persiapan. Ini keduluan karena ya orang tua dulu ya. Jadi mau ngambil jurusan bahasa Inggris cuman baik udah banyak kan di Kanggoro juga udah banyak guru apa jadi lebih milih ke guru yang ini yang berbeda lah kayak dibilang dunia pasti butuh karena gimana saya kita kan pasti ada sesi ya itu yang udah difinalisasikan nggak bisa diganti waktu konseling konseling langsung apa yang bisa kamu yang kamu pikirkan ya udah saya beneran mau untuk sebelumnya kamu terlalu di backup terus ini udah di backup sebelumnya memang pure kosong cuman lebih kayak sehat terus sama kalau yang masuk kita juga saya tanya kan kalau BKS itu gimana nah ada bilang kalau tidak bilang orang tua malu cuman dirimu sendiri kurang setuju karena dia eksakta kayak teknik ya pilih apa dua prodi memang beda-beda langsung sama eksakta itu high-tech satu BK yang satu teknik sipil itu buat apa pilihan aja pilihan asal lah iya karena ditaruh di pilihan dua kan kamu merasa pelajaran tuh paling titik terendah yang benar itu pelajaran tuh semester 3 itu atau emang 1 dan 3 emang kayak berat banget pas hanya kalau semester 2 itu kalau sama gue ya udah lagi aja ini ya ini yang teknik dan tes itu ini kan banyak banget kasus kayak gini lagi dan lagi ya sebenarnya kan tadi disuruh kata saya sadar nggak sih ya 20% sih tentang nggak 20% sih ya kan iya nggak jauh dari psikologi karena di sini kan nggak ada psikologi ya mungkin ini analisis sedikit bahkan orang tua psikologi karena apa ada tapi emang kamu ada masih apa enggak gitu ya sebenarnya ada sih karena kan memang dari dulu kan memang ikut palang merah kan jadi sering ngebagi orang sakit masuk juga belajar dulu dokter segala macam masuk SMA kemudian ikut S2 STM lagi dia ngambil S2 sekolah jadi hilang lah pacaran itu sama lagi aku sama gak jauh ini apa namanya dari tujuan iya kamu nyamannya tuh sebenarnya kalau mau udah kasih deh cuman ya kalau dilihat dari laprak lah segala macam pasti itu gue rasa takutnya nggak apa ya nggak nyampe lagi karena emang di SMA agak kurang kan iya ya itu yang nggak bisa dibilang itulah hidup itu nggak bisa ya kadang tapi kamu percaya nggak sih kamu aja emang nggak ada puasnya kayak di dari sini pengen naik di lagi naik ternyata pengen ke tempat itu kan kamu kadang kira ini sih karena takutnya ini aman cuma nafsu doang gitu nah udah pindah terus tinggal di BK so kan ya kan masa saran aku sih saran aku nggak ada lagi kata lain selain jalanin juga Iya. saya harus mundur ya tidak lebih mundur kita tidak bisa bukan masalah apapun tapi emang nggak bisa ya nggak sih? Dilihat dari semester yang lalu bukan apa yang lagi ditambah uang
kalau misalkan gua berarti saya bener kan udah habis hampir 3 minggu ya. Iya. Oh, kamu udah TPK? TPK? Ya saran aku selain dari itu tadi ya udah fokus aja prosesnya. Ya setiap proses itu setiap proses yang jalan itu nggak mungkin kosong nilainya. Kecuali emang kita lolos aja. Jadi sebisa aku saran aku mulai sekarang buat begadang aku nggak tahu. Aku nggak suka begadang karena aku tahu rasanya itu susah. Jadi aku agak mengurangi ini. Kalau boleh kasih satu schedule begadang aku bisa dari ini oh iya 7 hari seminggu itu begadang habis itu jadi 5 hari jadi 4 hari gitu. Tapi kalau untuk berat boleh lah sih 4 kali aja begadang tapi jangan pakai obat ya. Terus abis itu bukannya pas 5 ya coba belajar deh hal-hal kecil kayak gitu. Kita nggak bisa harus nurutin ego kita nggak urusan ini males dan lain-lain. Karena saran aku nggak bisa terus kan temen kamu lagi listnya lebih banyak ya temen ya kan di komentarnya lebih lebar kalau listnya cewek tuh kalau udah dapat itu aja sampai di proses gitu harusnya lebih yang kayak nama-nama ini udah ini aja kalau contoh kayak udah semua tuh naik gitu kan bentar aja ini udahan coba nggak tahu dari teman yang lebar itu kalau gunain positifnya gitu kayak misalnya kasih melihat teman-teman tugas kamu jadi semangat lihat kalau udah kumpul ya udahlah jarang sekali jarang ya orang tua doang